وعشيكم يقبل إليه من sihrihi an ayat. Berkata Musa, silakan kamu sekalian melimpahkan. Maka tiba-tiba kalian membongkar mereka terbayang kepada Musa seakan-akan ia meraih tempat lantaran sihir mereka. Jadi tukang sihir Firaun itu mensihir setiap mata penontonnya, sehingga setelah mata mereka melihat tali dan tongkat mereka menjadi bulat, termasuk Musa alaihissalam. Terbayang dalam diri beliau tali dan tongkat mereka menjadi bulat. Bapak Ibu sudah sering melihat sulatan? Jangan-jangan termasuk ini. Jangan-jangan termasuk ini. Jadi bukan tongkatnya atau talinya yang berubah jadi ular, tetapi karena sihir, karena mungkin pengaruh dari makhluk Allah yang lain, jin ataupun yang membisikkan hal yang diwaktu sudu-sudulinas itu, supaya keyakinan yang berubah itu, sehingga apa yang dilihat itu adalah yang lainnya. Kemudian takhayul, ini dalam kamus Jamal Wasif, takhayul itu adalah tasawur atau tanah saluhu yang saya membayangkan. Jadi orang-orang yang mengagumi dirinya, wujud itu disebut juga mufa atau khuyala, memiliki apa namanya, ya moyong-morong, bayangan-bayangan bahwa dirinya itu hebat, seolah-olah tidak bisa mendampinginya. Maka ketika pakaian orang itu tidak dengar, ini menjadi apa namanya, keterangan yang diperoleh itu merupakan kedustaan, karena merupakan hanya khayalan-khayalan saja. Termasuk maksudnya di sini yang perlu dihindari adalah sekarang adalah takhayul-takhayul modern. Ini juga menjadi perhatian kita semua, yang semuanya ini akan menyimpangkan kita dari taufik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bagian yang penting, khurafat. Ini Ibnu Mandur menyebutkan, definisikan khurafat adalah berita yang dibumbui dengan kedustaan. Masyarakat menyebut beritanya khurafat. Kemudian beliau menyebutkan latar belakangnya sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir tentang pernyataan masyarakat. Beritanya khurafat, bahwa khurafat adalah nama dari Bani Udrah atau Bani Juhaina. Ia pernah diculik jin, kemudian kembali kampungnya. Setelah itu ia bercerita banyak tentang berbagai kejadian yang dia lihat, sehingga banyak orang yang berbeda-beda, namun mereka tidak percaya dan menganggap khurafat atau berdusta. Akhirnya istilah khurafat ini berkembang sebagaimana diriwayatkan tadi. Ini yang dikutip di kitab Lisanul Arab atau Kamus Bahasa Arab. Yang terjadi sekarang bagi sekalian, Bapak Ibu pernah mendengar ini? Saya di zaman Buddha, hadisnya cukup panjang. Akan datang suatu masa, ya, masa-masa yang penuh dengan hoax. Nah, ini sudah terjadi. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Yang bahaya apa salah satu baiknya? Itu di semua aspek. Disebutkan Taranisi di dalam hadis itu. Yang paling membahayakan adalah adanya rajul kafir. Rajul kafir itu apa? Orang yang maaf, mengutip istilahnya Rocky Bro. Orang yang dungu itu mengurusi fi amril am, mengurusi urusan umum. Benar. Sekarang itu yang salah dibenarkan, yang benar disalah-salahkan, yang percaya dikhianati, yang berkhianat diikuti. Ada satu, ya, ada rajulun at-tafid yang dulu yang bodoh tetapi mengurusi kebutuhan orang bangsa. Jadi hadis yang disampaikan Rasulullah itu bukan ramalan. Rasulullah berdasarkan hidayah untuk peringatan bagi pengikutnya akan datang suatu masa. Dan ini kita sekarang dirasakan. Mulai medsos, ya, mulai waktu
viral. Kalau kita tidak hati-hati, kita sering mendapatkan informasi hoax tanpa pandang dulu, tanpa dipikir, tanpa dicerna dulu, kemudian di-share ulang. Itu bahaya. Jangan sampai kita termasuk bagian dari reproduksi pabrik di Afrika. Kadang-kadang yang ada di share di medsos itu adalah kepentingan seluruh manusia, dan itu sudah terjadi. Dalam hadis lain, sebagai munasabah yang berkaitan dengan hadis itu merupakan salah satu ya, tanda-tanda kiamat, yaitu kiamat kubro atau apa orang bawah. Tanda-tanda yang jelas itu tanda-tanda bahwa ini mendekati akhir zaman. Oleh karena itu, sekalian, di kesempatan yang singkat ini sudah pukul 10, dan kesempatan ini terakhir. Mari pada momen 1 Muharram 1441 ini kita jadikan momentum untuk arujmu ila Qur'an wa sunnah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, agar supaya bisa mengantarkan kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita muliakan bulan Muharram hari ini sebagaimana diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya kita jauhi kedzaliman, diganti dengan amalan-amalan ibadah dan amalan-amalan soleh yang sekiranya mewujudkan kemaslahatan bagi diri kita, bagi keluarga kita, tentunya bagi seluruh umat. Sehingga insya Allah dengan kekuatan yang dimiliki oleh Muhammadiyah beserta amal usaha di dalamnya, beserta kita semuanya Bapak Ibu sekalian yang mengisi amal usaha itu, maka kita terjemahkan ini semua di dalam kita ikut berdakwah di Muhammadiyah melalui amal usaha yang diikuti masing-masing, yang di pimpinan cabang, yang di pimpinan ranting, yang di ortom, yang di amal usaha baik itu yang pendidikan, apalagi terutama kita jadikan pegawai untuk pelayanan pendidikan di amal usaha pendidikan kita, baik itu sekolah maupun madrasah, termasuk amal usaha yang lainnya. Semoga kita Allah